Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam dan pelayan di tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu mari saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau sudah menyertai setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, setiap kegiatan kami dari tadi pagi sampai pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hidup kami ini Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Kami mau datang memuji, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya roh Allah ada di tengah-tengah kami, roh Allah yang menaungi kami Tuhan, yang mengurapi kami, sehingga kami boleh datang beribadah sujud menyembah-Mu penuh dengan roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia sampai akhir hidup kami. Mari sama-sama katakan dari Allah. Bapa, Engkau
aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih kami Tuhan. Engkau tetap Bahkan memilihku. Bahkan setiap kami Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia, oh, sampai akhir hidup kami Tuhan. Akhir hidupku, haleluya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, amin, kuatkanku. Kaulah dasar kami berharap, haleluya. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan. Oh, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah janji kami Tuhan, biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau katakan Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidup. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan
kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Mari sekali lagi saudara katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasa kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Sama-sama katakan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saja kita semua kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya ku rindukan hanya Kau Yesus. Mari nyatakan pribadimu dalam setiap hidup kami. Pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, jadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan, hanya Engkau Yesus, hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam setiap hidup kami. Pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan jadi seperti Kau, seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran,
Mari sama-sama minta kepada Tuhan, katakan, jadi seperti Kau, menjadi seperti-Mu Yesus. Haleluya. Oh, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari saudara sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Menjadi seperti Kau, oh Yesus. Haleluya. Amin. Menjadi sempurna dalam seluruh. Mari sekali lagi saudara katakan, oh menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan, sehingga kami semua semakin hari semakin menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami. Mari Engkau berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan bersama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan harapan saya kita semua siap untuk mendengar dan mengikutinya dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersama dengan istri saya selalu suka menyapa dengan salam damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga tetap melimpah hari ini bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai dua loh batu. Yang lalu kita sudah mendengar sebagian kecil. Saya katakan sebagian kecil karena firman Tuhan itu sangat luas sekali, ya, nggak bisa selesai untuk kita pelajari. Firman Tuhan mengatakan betapa dalamnya, ya, betapa dalamnya, ya, tinggi dan lebarnya pengetahuan tentang Allah, tak terselami pikiran-pikirannya, ya. Jadi kita ini hanya mendapat kasih karunia kemurahan, bisa membaca, mengetahui, dan kita kembangkan dengan rajin membaca dan belajar. Dua loh batu itu adalah salah satu dari 3 benda yang diisikan di dalam peti perjanjian dari tabut perjanjian. Sebagaimana kita tahu bahwa tabut perjanjian itu terdiri 2 bagian, tutupan pendamian dan petinya dari tabut perjanjian. Jadi 2 bagian ini kemudian setelah peti yang dari kayu penaga disalut luar dan dalam dan diisikan di dalam 3 benda, yaitu buli-buli emas berisi mana. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Allah dan perjamuan suci, ya, firman Allah dan perjamuan suci, dan kita meningkat terus. Nah, firman itu yang kemudian menyatu dengan kita,
menjadikan iman kita menjadi sempurna. Ya, jadi iman kita harus mencapai tingkat yang disebut iman yang sempurna. Jadi bukan hanya iman yang kecil, iman yang biasa, tapi iman yang sempurna. Kemudian yang kedua, tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, itu bicara hidup yang berbuah-buah. Kalau tadi iman yang sempurna, ya karena ada peningkatan iman dari anak-anak Tuhan, hasil persekutuan dengan firman dan perjamuan suci, maka tongkat Harun bertunas dan berbunga serta berbuah. Itu adalah menunjuk pada kehidupan yang dipilih Tuhan, yaitu kehidupan yang berbuah-buah. Dan kemudian yang ketiga, itulah dua loh batu. Ya, dua loh batu, kasih yang permanen. Kalau tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah, itu adalah mencapai pengharapan yang permanen, karena kita mempunyai kehidupan yang berbuah-buah dan berjalan dengan Roh Kudus. Ya, buli-buli emas itu adalah iman yang permanen, tidak lagi timbul tenggelam, tidak lagi naik turun, tidak lagi nanti kecil imannya seperti Petrus mau tenggelam. Dia berseru, Tuhan tolong, dan ketika Tuhan tolong, Tuhan tegur dia, mengapa imanmu menjadi kecil? Ya, menghadapi gelombang yang tiba-tiba menghantam dia dan dia rasa kakinya dingin, kok saya di atas air ini. Nah, kecil imannya jatuh. Ya, padahal tadinya gagah. Ya, dia bilang, Tuhan kalau engkau itu suruh aku jalan. Tuhan bilang, ayo mari. Dia turun jalan. Awalnya bagus, lama-lama dia mulai merasa, wah gimana kalau saya tenggelam. Ya, kita hidup dari iman bukan dari perasaan kita. Ya, dan iman yang ada di peti perjanjian itu adalah iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, permanen. Ya, iman yang permanen dan kasih yang permanen, itulah dua loh batu. Dua loh batu. Dua loh batu, satunya terisi 4 hukum. Itu kasih kepada Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Yang loh batu yang lainnya adalah kasih kepada sesama. Tuhan bilang itulah hukum yang terutama dan yang utama. Kita baca dulu Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Ya, dua loh batu ini. Tapi kalau kita mau tahu ceritanya nanti sesudah baca ini, kita baca di Ulangan 10 ayat 1 sampai 5. Ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, Ya. berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum apa yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Ya. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap Kasihilah hatimu, Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Terus dan dengan segenap jiwamu, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. segenap akal budi. Jangan beri Tuhan separuh hidup kita. Ya, berikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Jangan beri setengah hati kita. Beri sebulat hati kita kepada Tuhan. Terus Itulah hukum yang terutama Ya. dan yang pertama. itulah hukum yang terutama dan yang utama, kasih kepada Tuhan. Terus Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ukuran kasih kepada sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri, karena tidak ada orang benci dirinya, melainkan mengasuh dan merawatnya.
Jadi kalau kita mengasihi diri kita, kita merawat, mengasuh, maka kita juga harus wajib mengasihi sesama kita. Itulah hukum. Terus Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. dari dua hukum ini, 4 hukum pada loh batu yang satu, pada loh yang sebelahnya lagi 6 hukum. Inilah hukum Taurat, hukum kasih. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca Ulangan 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, Ya, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. ya, Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. ya. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Terus, Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. ya, Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. ya. Jadi waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, ya, seperti tadi kita baca, naiklah kepadaku ke atas gunung, buatlah sebuah tabut dari kayu, ya, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula yang dia sudah pecahkan. Jadi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dan di situ dia ada kurang lebih 40 hari. Ya, lama sekali dia tidak turun-turun, sehingga bangsa Israel pada waktu itu mengatakan, ada apa dengan Musa? Barangkali mungkin sudah mati di atas, tidak turun-turun. Mereka tidak sabaran, lalu mereka minta Harun membuatkan anak lembu emas. Harun berkata, ayo kumpulkan semua anting-anting emas, dan kemudian dibentuk, dimasukkan dalam api, jadilah anak lembu emas. Lalu mereka bersorak-sorai, mereka memuja-muja, mereka menyembah anak lembu emas. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan bilang sama Musa, sekarang kamu turun, lihat mereka. Nah, dipikir itu nyanyian sorak kemenangan oleh pelayannya Musa, tapi Musa katakan tidak. Lalu ketika mereka lihat menyembah anak lembu emas, 2 loh batu yang sudah ditukik oleh Allah dengan jarinya menuliskan 10 hukum itu dibanting oleh Musa, dipecahkan, dan Musa marah. Akhirnya 2 loh batu pecah. Sekarang Tuhan perintahkan Musa seperti yang kita baca tadi. Musa meriwayatkan kembali itu di dalam Ulangan 10, bahwa dia disuruh Tuhan buat tabut dari kayu, ya, kayu penaga, dan dia disuruh buat juga 2 loh batu, supaya ketika Musa naik ke gunung kembali, Tuhan yang menulis kembali dengan firman yang mula-mula sudah ada di loh batu yang dipecahkan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Hukum-hukumnya Tuhan tidak pernah berubah. Hukum yang sama, firman yang sama, bunyinya sama, persis itu yang ditulis kembali oleh Tuhan di dalam loh batu yang baru, yang dibuat sendiri oleh Musa sebagai tanggung jawab karena Musa memecahkan, ya, maka Musa harus sendiri membuat 2 loh batu yang baru, naik dengan 2 loh batu yang masih kosong, ya.
itu dituliskan 10 hukum oleh Tuhan. Jadi di dalam perjalanan turun, coba kita baca itu kitab Keluaran pasal, nah ini 2 loh batu. Kalau tadi Ulangan itu Musa meriwayatkan kembali, ya, menceritakan riwayat daripada 2 loh batu, di mana nanti kan disimpan di dalam peti perjanjian. Ya, Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, itu diberikan oleh Tuhan. Musa tidak bawa apa-apa, naik tangan kosong. Ya. Lalu Tuhan yang menulis. Tapi kemudian karena marah, Musa itu memecahkan loh batu itu. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Ya, Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, ya. yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Ya, Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. ya, Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, ya, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. ya. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ya, Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. ya, Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ya. dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Terus, Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. ya, Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, ya. yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Ya, Kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. ya. Jadi 2 loh batu dikatakan itu pekerjaannya Tuhan yang menulis. Nah, tadi kita sudah baca bahwa 2 loh batu itu kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasih kepada sesamamu ukurannya seperti mencintai diri sendiri. Nah, itulah tercakup seluruhnya daripada hukum Taurat, hukum kasih. Ya, 2 loh batu adalah kasih kita yang sempurna, yang permanen. Karena kasih kita yang dulu seringkali naik turun, nanti kasih kepada Tuhan, nanti kasih kepada dunia, nanti kasih kepada diri sendiri. Tapi di dalam peti perjanjian itu kita melihat gereja sudah mempunyai iman yang sempurna, yang permanen, pengharapan yang permanen, dan juga kasih yang sudah permanen, sempurna. Ya, iman, harap, dan kasih. Ya, Rasul Paulus masih mengupas kembali bahwa yang terbesar dari 3 itu adalah kasih. Kasih. Iman yang sempurna harus diisi dengan kasih. Tanpa kasih, iman yang sempurna itu pun tidak ada artinya. Coba 1 Korintus 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-7.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, ya, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Nah, kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. aku sama sekali tidaklah berguna. Aku sama sekali tidaklah ada gunanya. Ya. Kasih ini sangat penting. Tanpa kasih iman sempurna pun tidak ada apa-apanya. Nubuat akan berakhir. Pengetahuan akan selesai. Kasih tidak berkesudahan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, punya iman yang sempurna, katanya memindahkan gunung, membuat perkara yang mustahil bagi manusia, perkara yang ajaib, bisa membuat mujizat. Tapi Alkitab berkata, tanpa kasih tidak ada gunanya. Coba kita baca ya 1 Korintus 13 tadi. Lanjut. Kalau kita tidak mempunyai kasih itu, apapun yang kita bisa lakukan tidak ada gunanya, kata Rasul Paulus. Ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Rasul Paul bilang sekalipun aku bisa menyerahkan tubuh saya untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya. sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, apa itu kasih? Lanjut dibaca. Kasih itu sabar, Sabar. Terus kasih itu murah hati, murah hati, ia tidak cemburu, tidak cemburu. ia tidak memegahkan diri, Terus dan tidak sombong. ya, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. ya, terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. ya, Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. ya, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, ya. sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Lanjut. nubuat akan berakhir, Nubuat akan berakhir. Terus bahasa roh akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Terus pengetahuan akan lenyap. pengetahuan pun lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Ya. dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, kalau yang sempurna itu sudah tiba, yang tidak sempurna itu lenyap. Semua yang di ruang maha suci itu menjadi sempurna. Iman, harap, kasih. Kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Kalau kita belajar tabernakel, halaman kebenaran, hidup benar, ruang suci, hidup kudus, ruang maha suci, hidup sempurna. Ya, puji Tuhan. Kasih kepada Allah, inilah yang menyebabkan kita bisa menyembah Allah. Kasih kepada Allah yang membuat kita bisa menyembah Dia. Nah, saya kembali ke kitab Keluaran pasal 32. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa
adalah bangsa yang tidak mempunyai kasih kepada Tuhan. Kenapa saya tahu? Karena mereka tidak bisa menyembah Allah yang benar itu. Mereka tidak sabar menunggu untuk Allah menyatakan pribadinya melalui hukum-hukum yang ditulis di dalam 2 loh batu itu. Supaya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, agar kita bisa menyembah Dia. Menyembah Dia itu juga bukan sikap atau bahasa apa saja kita naikkan, tapi setiap penyembahan yang benar adalah setiap kehidupan yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Itu penyembah yang benar. Dan itu kata Yohanes 4, Allah Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita tidak mungkin bisa menyembah Allah dengan baik, dengan benar, ketika kita tidak mempunyai kasih kepada Allah itu. Dan itu pun tidak akan bisa kalau kita tidak mempunyai kasih kepada sesama kita, kasih yang seperti kita mengasihi diri kita. Saya mau ceritakan kembali sampai kenapa 2 loh batu itu dipecahkan oleh Musa. Kita akan baca kitab Keluaran pasal yang ke-32. Baca di dalam ayat yang ke-1 dulu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, mengulur-ngulurkan waktu turun. Ini menurut sangkaan daripada bangsa Israel. Terus, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Mari buatlah untuk kami Allah. Allah huruf kecil. Terus, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Anak lembu tuangan. Mereka lupa kalau waktu keluar dari Mesir, Allah sudah menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Musa pun pernah berkata pada Tuhan, jangan engkau mengizinkan kami hanya jalan sendiri. Aku tidak mau jalan kalau tanpa Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan penuhi. Tapi dasar bangsa ini tidak sabaran, hatinya tidak benar-benar mengasihi Allah. Kalau hatinya bangsa Israel benar-benar mengasihi Allah, ketika mereka menemui kesulitan, mereka tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Mereka menemui kesulitan, mereka adalah bangsa yang bersungut. Melihat sedikit kendala, halangan di depan, mereka sudah marah-marah demikian rupa. Di depan ada laut Tebrau, di belakang tentara Mesir, dan Musa disuruh angkat tongkat. Dan bagaimana Tuhan membuka jalan, laut itu terbelah 2 menjadi dinding-dinding batu. Mujizat demi mujizat mereka saksikan. Tapi bangsa yang tegar tengkok ini tidak percaya. Jangan kita jadi orang Kristen yang mujizat demi mujizat telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, kita masih keras hati. Kita sudah melihat keajaiban kebesaran Tuhan, tapi kita tidak bisa terima. Akhirnya apa? Tuhan
Tuhan sudah menyertai, mau memberikan hukum-hukum yang memelihara mereka. Tapi ditunggu-tunggu, Musa kok tidak turun-turun. Harun lagi ketemu Harun, pemimpin seorang imam yang tidak benar. Harusnya Harun menerangkan kepada bangsa Israel, menenangkan hati mereka, menerangkan dengan baik. Tapi imam ini juga tidak jadi contoh. Pada waktu itu Harun malah mengatakan, ayo mari mas-mas anting-anting. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka semua disuruh minta kepada bangsa Mesir begitu banyak emas. Untuk apa? Loh, untuk apa emas yang banyak itu di padang gurun? Kan tidak ada mall, tidak ada toko besar untuk beli makanan. Padang gurun. Nah, itu dipersiapkan untuk nanti pada saat Tuhan memerintahkan Musa membangun tabernakel, tempat kediaman Allah, pembangunan tubuh. Kalau kita hari-hari ini diberkati Tuhan, itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka pakai salah. Segala apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan sembarangan kita pakai. Ini penyalahgunaan. Kalau saya katakan mereka diberkati, banyak emas mereka bawa, tapi berkatnya disalahgunakan, dijadikan berkat itu jadi berhala. Kalau Tuhan memberkati kita bukan untuk menjadi berhala kita. Kalau Tuhan mempercayakan miliknya, apanya ke dalam kita, jangan kita sembarang menggunakannya. Ayat 2 tolong dibaca. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Ya. tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, Ya. dan bawalah semuanya kepadaku. Ya. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka Ya. dan membawanya kepada Harun. Ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Nah, terus Kemudian berkatalah kepada mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. ini pemimpin yang keliru. Ya. Harun ini dia malah tunjukkan, inilah Tuhan Allahmu, anak lembu emas. Ini pemimpin yang keliru. Pemimpin yang salah. Ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Ya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sangat berdosa, menyakitkan hati Tuhan. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Oh, rusak loh. Kalau Tuhan memberkati saudara, itu maksudnya Tuhan, supaya dengan berkat itu kita bangun tabernakel, tempat kediaman Allah, tubuh Kristus di akhir zaman. Bukan dijadikan berhala, juga bukan untuk foya-foya. Ya, berkat itu. Nah, terus kemudian ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Ya. telah kulihat bangsa ini
Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah ya, kalau Tuhan bilang kamu tegar tengkuk, keras kepala, ya memang betul. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Nah sekarang lompat ayat 15 sampai 16. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung, dan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Ya. Loh-loh yang bertulis kepada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, Ya. maka bangkitlah amarah Musa. Ya. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, Dilemparkan dua loh itu dari tangannya, hancur. Terus, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. nah, pecah. Sehingga kita tadi baca Ulangan pasal yang ke-10, riwayat dua loh batu. Tuhan bilang, Musa bikin yang baru, buat yang baru. Nah sekalian buat tabut dari kayu penaga. Nanti kalau sesudah itu nanti diisi ke sana. Dua loh batu yang baru. Pahat ya, kamu pahat dan naik ke gunung. Aku akan menuliskan firman yang seperti yang mula-mula. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Yesus tidak pernah berubah. Hukum Allah tidak pernah berubah. Tidak ada satu pun kata firman Allah gugur, sudah tidak berlaku. Dari 66 kitab, firman Allah itu tetap ya dan amin. Tidak ada yang berubah. Dua loh batu itu yang baru, bawa hati yang baru, hati bagikan dua loh batu yang baru, bawa ke atas, angkat tanganmu kepada Tuhan, biar firman itu bukan hanya mengisi pengetahuan otak, karena itu katanya firman akan selesai pengetahuan, akan berakhir, tapi biar firman Allah itu diukir di dalam loh daging hati manusia. Bukan lagi ditukik di atas loh batu, tapi kita harus membawa hati kita kepada Tuhan. Tukiklah dengan firman-Mu Tuhan pada loh hatiku, sehingga tidak gampang dilupakan firman Allah, sehingga kita boleh mengasihi Tuhan. Bangsa Israel menyembah bukan Allah. Lalu Musa turun. Musa tanya pada Harun, kamu bertanggung jawab Harun? Imam ini imam besar. Oh begini kelakuannya. Ya, apa? Lalu Harun cerita. Ceritanya juga tidak benar. Tidak jujur. Tidak tulus. Ini satu peringatan buat saya, buat kita hamba-hamba Tuhan. Jangan kita memberi keterangan-keterangan yang tidak jujur, tidak tulus. Ketika ditanya, kenapa? Apa yang kamu buat? Apa jawabnya? Mari kita baca. Keluaran 32 ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, Ya. apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, Ya. sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Ya, Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. nah dia ini bukan mengaku salah, jujur, saya salah. Dia limpahkan salahnya pada bangsa Israel. Terus Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, Ya. orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. ya, Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka Ya. memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. terus, Dan keluarlah anak lembu ini. wah, betul gitu? Hah? Aku lempar dalam api itu semua emas-emas, terus keluar lembu emas. Betul?
Pertama, Harun ini kesalahan dia timpakan orang lain. Kedua, dia berdustai lagi Musa. Nggak bertanggung jawab. Padahal tidak demikian. Bukan dilempar itu emas langsung keluar anak lembu emas. Tidak. Coba Keluaran 32 ayat yang keempat. Baca baik-baik. Diterimanya itu dari tangan mereka. Nah, Dibentuknya dengan pahat. dibentuk dengan pahat. Terus Dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. dibuat dari emas itu anak lembu tuangan. Dibuat, dibentuk, dipahat. Bukan cuma dilemparkan semua anting-anting emas itu lantas keluar tiba-tiba jadi anak lembu emas. Jadi kita belajar dari kekurangan Harun ini, kesalahannya Harun sebagai imam. Pertama, dia tidak mau tanggung jawab atas salahnya. Salahnya ditunjukin kepada Musa, bangsa Israel itu. Kedua, dia dusta. Ini kita harus berhati-hati. Semoga Tuhan tolong kita semua. Ya, puji Tuhan. Nah, kasih Allah yang meningkat itu seharusnya bukan penyembahan pada berhala, tapi kasih yang meningkat menjadi permanen sempurna, itu akan menjadikan kita penyembah yang benar, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Akhir zaman ini dekat datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan menginginkan penyembah-penyembah yang benar, yang bisa menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kalau kasih kita tidak meningkat, kasih kita kepada Tuhan timbul tenggelam, maka satu waktu bisa seperti Harun, bisa seperti bangsa Israel. Berkat yang dia terima bukannya dipakai untuk menyembah Allah itu, tetapi menyembah berhala. Padahal kasih yang meningkat, sempurna, permanen itu tujuannya untuk menyembah kepada Allah, menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita tidak menyembah di akhir zaman ini, dengarkan pesan Tuhan. Kalau kita tidak menyembah Allah yang benar di akhir zaman, maka banyak anak Tuhan yang seperti saya gambarkan, bangsa Israel rohani ini, dia menyembah Mammon sebagai ilah zaman berhalanya. Kan Tuhan sudah ingatkan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Bagaimana kita bisa menyembah Allah yang benar itu? Harus punya kasih. Ini dasar penyembahan kita adalah kasih. Di dalam ruang suci ada mesbah dupa. Mesbah dupa dalam Ibrani 9 itu pindah tempatnya masuk ke dalam ruang maha suci. Karena tadinya awalnya di ruang maha suci cuma ada tabut perjanjian. Tapi dalam Ibrani 9 dituliskan mesbah dupa emas itu juga sudah pindah ke dalam. Penyembahan kita harus meningkat karena kita memiliki kasih yang sempurna, yang permanen kepada Allah. Sehingga kita tidak memaksakan diri untuk menyembah, tapi memang didorong oleh kasih dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Kalau tidak, maka berkat itu jadi Mammon, berhala. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Marilah kita belajar menyembah Allah dengan benar, dengan cinta,
Apa itu cinta kepada Allah? Taat. Ketaatan itu cinta kepada Allah. Biar kita bisa bilang, aku cinta Tuhan, I love you Jesus, tapi kita tidak taat kepada perintahnya. Ya tidak taat itu bukan kasih. Ya, dua loh batu, mesbah dupa emas. Penyembah yang meningkat akan dibawa ke dalam ruang maha suci. Itu Ibrani 9. Coba kita baca ya. Jadi mesbah dupa ada di ruang maha suci bersama dengan tabut perjanjian. Ibrani 9. Ibrani pasal 9 ayat yang kedua dan ketiga. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, Ya, dan di situ terdapat kaki dian, ada kaki dian, dan meja dengan roti sajian. itu ruang suci. Terus Bagian ini disebut tempat yang kudus. ya, Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi, ya, yang disebut tempat yang maha kudus. tempat yang maha kudus. Terus Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas, sekarang isinya mesbah pembakaran ukuman dari emas dengan apa? dan tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Kan semula cuma tabut perjanjian. Penyembahannya meningkat karena kasih kepada Allah. Kasih yang permanen ada pada anak-anak Tuhan itu akan dibawa sampai ke sorga. Kita harus menyembah Allah dengan kasih. Kalau tidak, kita tidak memiliki kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, maka kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan menyembah Mamon, berhala akhir zaman. Itu keadaan yang akhir zaman, keadaan manusia durhaka, mencintai dirinya menjadi hamba uang. Bisa seperti itu. Contohnya Harun. Emas-emas itu untuk dipakai membangun tabernakel, disuruh buat anak lembu emas. Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati di akhir zaman. Milikilah kasih yang terus meningkat menjadi permanen, dan akhirnya kita bisa menyembah Allah yang benar. Semoga kita dapat mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di akhir zaman ini. Tanpa penyembahan yang benar, kita akan dimasukkan ke dalam dunia nanti pada masa sukar. Mari kita hari-hari ini belajar menjadi penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Taat, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Ku mau menyenangkan hati Tuhan. Di akhir zaman Tuhan panggil kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang menyembah Allah. Mari. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bak
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari jadilah penyembah yang benar. Yohanes 4 berkata, Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Siapa yang menjadi penyembah yang benar? Orang yang bisa menyenangkan Tuhan, orang yang bisa membuat Bapa surgawi itu menjadi senyum. Karena kita adalah orang yang patuh, taat. Jangan kita tiru bangsa Israel, jangan kita tiru Harun yang tidak berani berkata jujur, mempertanggungjawabkan kesalahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami lewat firman Tuhan. Jualah batu, biarlah seperti hati kami yang terisi kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan hati kami terisi kasih kepada sesama seperti kami mengasihi diri kami. Itulah kasih yang permanen sempurna.
menyenangkan hati Allah untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita segera akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab kita. Dan hari ini kita sudah belajar 3 benda yang ada di dalam peti perjanjian. Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun bertunas berbunga dan berbuah, dan juga 2 loh batu. Iman, harap, dan kasih yang permanen dalam gereja Tuhan. Kasih yang tidak berubah lagi, pengharapan yang tidak berubah lagi, dan iman yang sudah tidak berubah lagi. Tuhan menginginkan seperti itu. Mari kita akan mengakhiri ibadah dengan satu nyanyian. Tadi itu, Tuhanku mau menyenangkan. Biar hidup kita mau menyenangkan Tuhan. Angkat tangan dua-dua. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkat tangan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.